Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan pagi ini dalam keadaan sehat ya. Pagi ini Liku-Liku akan sedikit membahas terkait dengan isu ya. Jadi teman kita ada yang punya kendala bahwa mesin RO 500 GBD tiba-tiba airnya kecil dan menurut keterangannya air kecil itu baik dari air jadi maupun air buangan atau air reject itu semuanya kecil. Nah, mungkin gini teman-teman ya. Banyak kendala yang ada di mesin RO ya, baik itu mesin RO yang kapasitas kecil maupun mesin RO yang punya kapasitas yang besar. Jadi sebenarnya kendalanya itu hampir sama. Nah, ketika kita tidak memperhatikan satu persatu dari komponen-komponen yang terkait dengan mesin RO itu, memang terkadang hal-hal semacam itu akan terjadi. Nah, kasus yang disampaikan ya bahwa air matang atau air jadi kecil dan kemudian air rejectnya juga kecil, itu sebetulnya banyak yang mempengaruhi ya. Jadi pertama adalah apakah FRP kita ya sebelum atau treatment sebelum RO itu sudah baik atau belum ya. Terkadang ketika kita punya kapasitas pompa yang tidak mencukupi, terus kemudian FRP kita itu sudah mulai jenuh dan jarang untuk di backwash, itu akan berkendala, flow yang keluar dari tabung FRP itu juga akan kecil karena pompa yang seharusnya mendorong dengan lancar, dia terhambat dengan banyaknya kotoran yang ada di bagian atas FRP. Itu yang menyebabkan air umpan yang masuk ke membran RO itu jadi kecil. Nah, ini salah satu kendala atau salah satu penyebab air RO kita atau mesin RO kita itu akan mempunyai flow yang rendah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika teman-teman rajin membersihkan FRP ya, tapi juga tidak begitu memperhatikan filter sebelum masuk ke tabung membran atau filter sebelum masuk ke membran, itu juga salah satu kendala ya. Jadi terkadang kita kan di mesin RO sebelum masuk ke mesin RO itu ada tahapan filter dulu ya. Filter biasanya pakai spoon filter, pakai ukuran 0,1, 0,3, 0,5 dan sebagainya. Dan biasanya memang bertahap ya, bertahap dari yang besar ke yang kecil. Tapi pada umumnya kita kurang memperhatikan itu ya. Apalagi kalau di housingnya sendiri itu tidak buat transparan, sehingga kita susah atau sulit untuk melihat apakah kondisi filter kita itu sudah kotor atau belum. Nah, ini kadang jadi kendala juga. Nah, kemungkinan penyebab yang kedua itu sebenarnya dari situ ya teman-teman ya. Jadi karena dari FRP-nya bagus, flow-nya besar, tapi terhambat di filter ya, pada filter itu karena udah terlalu kotor ya, terhambat, sehingga air yang keluar dari filter itu mau masuk ke pompa dorong itu juga kecil. Nah, ini juga salah satu penyebab ya air RO kita itu jadi rendah. Nah, apa solusinya? Ya solusinya yang pertama tadi, kalau untuk FRP ya kita rajin-rajin untuk backwash ya. Kalau untuk filter ya kita mesti harus rajin-rajin untuk mengganti filternya. Nah, mengganti filter tidak harus semuanya, tapi cukup yang paling depan saja yang diganti ya. Misalnya ada berjejer tiga filter. Tiga filter ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga ya. Itu yang pertama aja yang diganti. Kemudian yang kedua ini menggantikan posisi yang ke satu, yang terakhir menggantikan posisi yang kedua. Yang baru itu nanti ditaruh di posisi ketiga, begitu ya. Jadi tidak perlu harus mengganti semua, tapi cukup digeser saja. Ini untuk
efisiensi dan nggak masalah, itu nggak masalah. Yang penting filter yang terakhir itu benar-benar masih dalam kondisi bersih ya. Jadi air yang masuk ke pompa dorong itu sudah benar-benar bersih. Nah, baru nanti masuk ke pompa dorong. Harapannya air yang masuk ke pompa dorong itu lancar ya gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu memang dari membrannya sendiri. Kalau proses yang tadi yang saya sebutkan nomor 1 dan nomor 2 yaitu FRP dan spoon filter itu tidak ada masalah, tapi flow-nya kecil, ya biasanya dari membrannya itu sendiri. Kita bisa cek apakah membran kita itu sudah mulai jenuh atau tidak. Ya, dari mana kita bisa melihat? Ya, kita bisa melihat dari tekanan. Kalau tekanan atau pressure yang dipasang di mesin RO kalau ada ya, itu terlalu berlebihan, itu menandakan bahwa di situ membran kita sudah mulai buntu. Ya, udah mulai buntu. Nah, solusinya harus gimana? Ya kita cuci ya, seperti yang sering saya share di video sebelumnya ya. Terus kemudian, apakah cuman itu? Enggak juga. Ya, yang terakhir yang paling jadi penyebab atau mungkin jadi penyebab itu dari kapasitas pompa. Ya, kita mungkin sesekali perlu melakukan pengecekan apakah tekanan pompa RO kita itu mencukupi atau tidak ya, sehingga ketika tekanan pompanya itu sudah mulai turun karena performa dari pompanya sendiri itu sudah mulai turun, ya mesti kita harus perbaiki pompa kita ya. Nah, biasanya kalau pompa itu memang jarang sekali terjadi karena yang kita pakai itu biasanya kalau untuk mesin RO yang kapasitas 1000 ke atas itu biasanya menggunakan pompa yang multistik ya, atau tidak begitu masalah terhadap tekanan ya, karena jarang sekali multistik itu rusak ya. Tapi untuk pompa-pompa yang menggunakan impeller ya bisa jadi itu ada kerenggangan antar di rumah impeller itu, sehingga tekanannya akan jadi berkurang. Atau mungkin kalau teman-teman masih menggunakan pompa yang DC itu ya, dia pakai karet itu ya, bisa jadi karet yang segitiga yang dalam pompa itu sudah mengalami kebocoran atau gimana ya. Itu sehingga tekanannya akan jadi rendah. Ya, mungkin itu ya teman-teman ya yang bisa saya share untuk pagi ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjawab apa yang ditanyakan oleh saudara kita. Terima kasih, jangan lupa like, komen, subscribe di channel Liku-Liku sehingga channel ini benar-benar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali dan tetap jaga kesehatan.